Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Selamat menjalankan dan santai bersama keluarga di akhir pekan ini jelang pergantian tahun. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan tentu kelancaran dalam usaha dan kerjanya. Pada pagi hari ini tidak ada analisa teknikal, tidak ada roadmap ya, dari XAU maupun dari pair yang lain. Pagi ini saya tetap akan berusaha untuk banyak bermanfaat walaupun hanya sedikit ya. Yang pertama nanti kita akan membahas bagaimana strategi entry yang punya tingkat probabilitas yang tinggi. Bagaimana cara kita membuat satu aturan entry yang punya tingkat profitable yang tinggi ya, mohon maaf. Karena semangatnya sehingga terkadang sampai terselip ya. Oke, bahasan pagi ini cukup sederhana, bisa dipraktekkan siapa saja, bisa diterapkan dan tentu silahkan diuji. Semua yang kita lakukan, yang kita sampaikan tentu membutuhkan pengujian ya. Sampaikan kemudian coba untuk dibaca ulang, dipraktekkan dan diuji bagaimana hasilnya. Saya beri judul strategi entry. Strategi entry profitable. Mudah dan sederhana ya, mudah dan sederhana. Tentunya memenuhi syarat mudah dan sederhana. Tidak berbelit, tidak ribet dan punya peluang yang besar. Tentu bagi teman-teman yang pemula, bagi teman-teman yang masih belum punya jam terbang yang tinggi, belum punya pengalaman yang panjang, belum punya banyak ilmu trading khususnya. Nah, bagi teman-teman yang mencoba untuk mempraktekkan ya, saya tetap rekomendasikan menggunakan akun demo dulu supaya kita bisa mengenali lebih detail, supaya kita bisa membuktikan apakah strategi ini punya tingkat akurasi yang tinggi atau tidak. Yang pertama nanti yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan struktur market. Yang kedua berkaitan dengan break atau breakout dari marketnya. Yang ketiga adalah retest. Yang keempat nanti ada reversal. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan nanti diuji. Yang pertama berkaitan dengan struktur market. Ya, struktur market itu terbentuknya pasar itu seperti apa? Di candle terakhirnya bagaimana? Kemudian di history candle-candle sebelumnya seperti apa? Kemudian di sana nanti kita akan menemukan apakah struktur ini mengarah ke atas atau ke bawah. Sehingga kita nanti bisa memahami arah ini potensinya lebih dominan kemana ya. Kalau kita bahas satu persatu ya, satu berkaitan dengan struktur market. Ya, dari struktur market nanti kita setidaknya memahami, setidaknya mengetahui arahnya mau kemana, arah yang dominan itu mau kemana. Bagaimana kalau strukturnya tidak terbentuk ya, maka kita lebih baik menghindari entry saat market ini berada di wilayah konsolidasi. Karena struktur market itu nanti akan ada uptrend, akan ada downtrend,
kemudian ada sideways. Uptrend itu strukturnya membentuk pergerakan yang ke atas, sementara downtrend membentuk pergerakan yang menuju ke bawah seperti ini. Dari visual, dari kasat mata akan terlihat di sana. Kemudian yang kedua ada market yang di posisi yang datar, artinya tidak ada kecenderungan di sana ya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini tidak direkomendasikan untuk kita entry di wilayah seperti ini. Kalau kita ingin betul-betul strategi entry kita punya akurasi yang tinggi, tingkat profitnya. Ya, karena yang kita sampaikan tadi sesuai dengan judulnya, strategi entry yang paling profitable, yang sederhana dan mudah. Oke, kemudian selanjutnya dari struktur itu nanti tentu kita akan dihadapkan pada kondisi di mana ketika naik bagaimana resisten yang terbentuk di sebelah kiri atau yang terdekat di situ. Kalau dia turun bagaimana support yang ada di sana. Sehingga ini menjadi dasar nanti apakah dia nanti akan mampu breakout atau bahkan reversal. Kemudian yang kedua adalah tadi break atau breakout. Yang kedua adalah breakout. Di mana pada area ini market lebih dominan melewati area levelnya. Breakout diartikan pergerakan yang melewati level terdekatnya. Ketika dia bergerak turun, kemudian naik lagi ya. Di sebelah kiri misalkan ada level di sana, maka disebut dengan breakout ketika dia sudah mulai melewati harga level terdekatnya. Dan ini harus sudah terbentuk candle yang sempurna, selesai jadi candle ya. Kalau masih jalan, kalau masih running, kita tunggu sampai selesai di time frame berapapun yang kita lihat. Maka ketika breakout berarti mengindikasikan market ini akan berpotensi akan berlanjut lagi. Sehingga dari struktur yang terbentuk, high dan low-nya menuju ke atas, dia sudah breakout di levelnya, maka disinilah untuk posisi entry-nya. Kemudian yang ketiga, ada strategi yang ketiga untuk kita mengenal atau memperkuat posisi. Memperkuat posisi yang lebih potensial yang kita maksudkan. Maka kita uji di wilayah namanya retest. Retest ini yang kita uji adalah levelnya. Jadi contohnya begini, ketika dia trennya naik, ini ya, ketika trennya naik, nah maka perhatikan saat dia mulai melawan atau saat dia mulai berbalik dari arah trennya. Struktur yang terbentuk mengindikasikan harga terendah menuju ke atas, harga tertingginya menuju ke atas, sehingga ini adalah uptrend. Fokus kita adalah mencari trigger, mencari petunjuk untuk kita entry di sana. Di dalam hal ini ada dua tadi, breakout atau retest. Nah, retest itu ketika dia menguji, ketika dia turun, kemudian naik lagi, di sini ada level. Area ini tidak dilewati, kemudian dia balik lagi, maka disinilah saat kita masuk posisi buy. Tentu di wilayah level di sini harus sudah ada tanda-tanda reversal. Satu di antara tanda reversal nanti kita akan bahas. Ya.
minimal harus sudah ada pelemahan kekuatan dari seller dan kembali menguat. Kemudian ketika dia naik mencoba melawan lagi, maka di sini ada level namanya. Nah, ketika dia mencoba menguji levelnya, kemudian ternyata lemah sampai di sini, mendekati levelnya mulai melemah. Melemah itu seperti apa? Jadi melemah itu kekuatannya sudah mulai berkurang. Apakah dari sisi volume, apakah dari sisi rejeksinya, di situ akan muncul. Maka karakter candle yang nanti bisa kita jadikan sebagai ukuran. Kemudian mulai muncul di situ petunjuk dari pola reversalnya. Sehingga ketika di area di sini tidak breakout dan mulai kembali ke atas, maka disinilah kita entry buy. Disinilah untuk entry buy. Maka ini strategi yang kita gunakan adalah follow trend dengan triggernya adalah retest. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada namanya reversal ya. Ada namanya reversal, ada retest. Retest itu saat tren kuat. Kemudian dia mulai melawan seolah-olah berbalik. Ya, tetapi menguji level sebelah kirinya. Saat dia tidak mampu untuk melewati area levelnya dan mulai melemah di sana, mulai terbentuk pola reversalnya yang kecil itu, maka tentu di situ sangat potensial untuk kita entry. Kemudian yang keempat ada reversal, tadi seperti yang kita sudah sampaikan di awal ya. Yang keempat sendiri adalah reversal, petunjuk market akan berbalik. Di dalam reversal ini pola yang nanti menjadi dasar ya. Pola yang menjadi dasar ini saya memberikan 3 pola yang kita jadikan sebagai acuan untuk reversalnya. Ya, tentu dari 3-nya sudah kita uji punya tingkat probabilitas yang tinggi ya, dengan syarat secara struktur sudah terbentuk ya, secara histori sudah kelihatan. Pola yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah inside bar. Kemudian ada doji atau rejeksi. Doji kan banyak sekali nanti ya. Saya tidak fokus pada dojinya, tapi semua pola yang mendekati fungsinya dengan doji. Intinya adalah rejeksi. Kemudian yang ketiga ada engulfing. Nah, sekarang kondisi yang kita bahas adalah reversal, bukan follow trend, tapi reversal. Itu artinya ketika awalnya tren naik, maka harus kita lihat di ujung di sana ya, Ketika kita lihat di ujung di sana mulai melemah, kekuatan buyer mulai melemah, kekuatan bullish mulai berkurang. Apakah nanti dari sisi bodinya, apakah dari sisi rejeksinya? Maka kita perhatikan di puncaknya ya. Kemudian ketika dia mulai berbalik tadi ya, kita harus hati-hati, kita uji dulu di area retest yang tadi kita contohkan. Misalnya di sini ada level supportnya di sini, maka minimal kita uji di area retestnya. Ketika di area retest ini sudah dilewati, artinya seller punya kekuatan yang besar. Maka di sini kita awal begitu dia mulai berbalik, perhatikan di puncaknya di sana. Ya, perhatikan di puncaknya. Biasanya kalau tidak ada level,
kemudian di sini mulai ada pelemahan buyer, mulai ada rejeksi, mulai muncul candle warna merah, maka di situ nanti akan menjadi pertanda ya bahwa seller akan muncul ya, bahwa reversal bisa saja nanti terjadi. Tentu untuk menguji ini apakah betul-betul kuat apa enggak, ini kita uji di titik atas bawahnya, kita tarik garis tentunya ya. Kita bisa gunakan area retracement atau kita tarik setengahnya. Ketika di area retracement di sini sudah dilewati, maka fix dia akan berpotensi reversal atau pembalikan secara permanen. Sehingga reversal yang dimaksud ada kalanya hanya bersifat retest, ada kalanya bisa bersifat permanen. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Kita coba untuk mengamati dan melakukan analisa ya. Kita perhatikan di sisi atas ya, dari sisi atas. Dari sisi atas kita lihat saja dulu dari area konsolidasi. Market yang masih datar, konsolidasi itu pergerakannya hampir sama, naik dan turunnya hampir sama atau berada di sekitar area rectangle formation ya, atau kalau kita kasih kotak ya seperti ini. Yang kita lakukan adalah melihat struktur, bagaimana strukturnya terbentuk. Strukturnya naik turunnya sama. Tadi kita sampaikan hindari area-area di mana di situ wilayah konsolidasi. Fokus kita ketika salah satu sudah ada yang breakout di areanya. Nah, yang saya contohkan ini adalah breakoutnya ke bawah. Maka kita fokus ke sell. Minimal kita lihat level sebelah kirinya ya. Kalau kita mentargetkan ya tentu kita targetkan yang berada di levelnya. Target kita yang terdekat di levelnya. Kemudian berikutnya di levelnya lagi. Nah, sekarang pergerakan turunnya, trennya naik, sebelumnya naik. Kemudian mulai turun. Ya, selain kita lihat di sana ada level area konsolidasi, kita juga uji di area retracement-nya. Ya, atau di pertengahannya ya. Kalau setengahnya sudah lebih dilewati, sudah lebih panjang, di sebelah kiri masih ada, tentunya harus juga kita uji di sana. Nah, di area ini ketika misalnya breakout di level atau di konsolidasinya, kemudian di situ ada level dan kita ukur dengan jarak entry kita cukup, misalkan oh ini 300 sekian, target kita cukup, maka kita bisa entry di sana. Kemudian ketika dia turun, perhatikan di sisi bawah ada banyak rejeksi dan berada satu level, maka ini menjadi support yang kuat. Bergerak naik turun datar, maka ini konsolidasi. Ini konsolidasi. Kemudian nanti kita uji breaknya kemana ya. Tadi ada retest, ada breakout. Oke. Nah sekarang naik. Nah, biar kita nanti ketemu breakoutnya di atas. Berarti kecenderungannya naik. Ketika naik, apakah nanti kuat atau tidak? Kita uji lagi di area retracement lagi. Ya, kita bisa hitung di sana. Kita bisa uji di pertengahan minimal ya di sini. Apakah mampu lewat? Kalau tidak mampu lewat, maka akan balik turun lagi. Nah, saat dia turun lagi kita uji lagi. Saat dia turun kita uji lagi di sana. Oke, ini di area retrace-nya. Kemudian jadilah berbalik di sana ya. Artinya di area di sini mulai terhenti ya, kemudian berbalik naik. Ini adalah wilayah levelnya, breakout di levelnya, berarti kita bisa entry buy, ikut buy setelah breakoutnya.
Nah, ini nanti kita akan uji ketika turun, ini berada di wilayah level ya. Ketika naik kemudian kita uji di area levelnya. Saya kasih tanda begini ya. Untuk melakukan pengujian namanya retest. Nah, ini retest namanya. Ketika satu arah naik, dia mencoba untuk turun, kemudian kembali naik lagi. Artinya ada pelemahan di sana. Mulai ada rejeksi ditolak, kemudian mulai buyer muncul. Buyer muncul lebih dari setengah dari bodinya, maka kita bisa entry buy di sini. Ini adalah petunjuk adanya retest ya. Jadi strateginya yang kita gunakan adalah retest. Kemudian selanjutnya kita menguji dengan reversalnya ya. Perhatikan ketika dia mulai naik ya, ketika dia mulai naik kemudian ada rejeksi, ada doji di sana ya, ada rejeksi, ada doji, maka ini bisa menjadi pertanda akan hadirnya atau munculnya seller ya, atau pelemahan buyer dan akan bergerak turun ya. Nah, ketika turun pun sama, nanti kita akan uji di area retestnya di sini. Di area ini ternyata dia naik turunnya sama atau konsolidasi, maka kita tandai di situ. Nah, nanti akan breakout di antaranya. Oke. Breakout di antaranya ini belum breakout karena masih banyak level di sebelah kiri. Ini juga nanti breakoutnya harus panjang, harus cukup tebal sampai di bawah. Nah, ini sekarang mulai breakout. Breakoutnya di sini. Breakout di sini mengindikasikan bahwa buyer betul-betul sudah lemah di sana. Kemudian hadirnya kekuatan seller ya. Hadirnya kekuatan seller. Ketika dia mau bergerak lanjut ya, kita uji di mana? Tentu kita uji di level-level berikutnya. Dia lewat lagi, maka di puncaknya di sini kita uji dengan levelnya. Di level nanti perhatikan ciri-ciri yang terbentuk di sana. Ya, ciri-ciri yang terbentuk di sana. Satu, apakah ada pelemahan candle? Dari sisi candle tidak ada pelemahan di sana. Yang kedua, apakah ada rejeksi? Tidak ada rejeksi. Yang ketiga, apakah ada pergantian warna? Ada pergantian warna. Apakah di dua candle terakhir yang terbentuk itu membentuk satu pola? Kita amati apakah membentuk satu pola. Iya. Pola apa yang di sana? Namanya inside bar. Nah, seperti apa pola inside bar itu? Kita akan bahas. Jadi tadi yang kita bahas adalah inside bar. Ada doji atau rejeksi. Yang kedua adalah engulfing ya. Nanti kita akan bahas yang tiga ini saja, yang paling potensial. Inside bar itu ketika dia berada di puncak atas atau bawah ya. Saya menyebut sebagai level. Kalau di atas berarti resisten, kalau di bawah berarti support. Ya, contohnya begini. Di candle terakhir petunjuknya apa? Misalkan begini. Ini wujud bentuk dari inside bar itu seperti ini. Ketika candle terakhir yang terbentuk, kemudian muncul candle yang berubah warna dengan range yang lebih kecil ya, dengan range yang lebih kecil. Range itu dihitung dari high dan low candle sebelumnya. Dan candle yang terakhir itu berada di dalam range candle sebelumnya. Maka ini disebut dengan inside bar. Di sisi sebelah kiri ada level, kemudian di sini tidak ada rejeksi, tidak ada pelemahan, tetapi ada inside bar. Maka ini ada potensi dia akan berbalik. Nah, contohnya yang paling nyata di sini. Perhatikan di candle merah, kemudian muncul candle hijau dengan range berada di dalam. Ini range-nya di sini
sama di sana. Ada potensi dia akan berbalik, setidaknya memperkuat reversal yang ada di levelnya. Kemudian yang kedua kita bahas ada namanya rejeksi. Rejeksi itu adalah penolakan. Nah, yang saya sebut ini doji itu adalah candle dengan penolakan yang panjang. Intinya penolakan panjang. Doji itu bodinya hampir tidak ada. Sementara nanti ada pin bar itu bodinya ada, tapi sumbunya juga panjang. Ada hammer itu juga bodinya ada, tapi sumbunya panjang. Sehingga saya menyebutnya sebagai rejeksi ya, rejeksi saja. Apakah doji, apakah pin bar, apakah nanti di sana hammer atau shooting star, sama ya. Intinya rejeksinya panjang. Dan tentu tadi berada di levelnya. Memperkuat posisi atau menguatkan potensi dari penolakan atau reversalnya. Kemudian engulfing itu candlenya ditutup ya, candle yang terakhir ketika misalkan trennya turun, candle yang terakhir di sana, ini misalnya candle turun warna merah, kemudian diikuti oleh candle warna hijau ya, atau candle bullish. Yang candle ini menutup candle sebelumnya ya. Apakah sumbunya lebih panjang lebih pendek? Di dalam pola engulfing yang kita gunakan adalah bodinya di sini. Jadi bodinya sudah dimakan oleh candle yang terbarunya. Berada di area support ya, berada di puncak tren. Perhatikan levelnya. Semakin banyak level yang di situ ditolak, maka ini memperkuat peluang reversal dari turun menjadi naik. Oke, ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam penerapan analisa kita dan menempatkan entry kita. Yakin dari sekian banyak yang ada di sana, buatlah yang lebih sederhana yang itu kita bisa jadikan sebagai dasar kita untuk membuat strategi entry yang potensial. Tidak masalah satu hari tidak muncul, tidak masalah satu hari kita tidak transaksi karena tidak memenuhi syarat aturan trading kita. Tetapi begitu ada potensi, begitu ada petunjuk, tentu kita akan lebih aman, kita akan lebih punya banyak potensi untuk kita profit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan jadikan ini sebagai satu-satunya dasar, tapi berusahalah untuk menguji sampai benar-benar sesuai dengan style kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.